Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-14. Pada pelajaran yang ke-12 dan ke-13 yang lalu kita sudah membahas makna kalimat kulli dan juz'i. Bahwa kulli itu ialah lafadz yang memberi pengertian banyak makna, yang nalar kita mencegah untuk memberi hanya satu makna. Sementara juz'i adalah lafadz yang memberi pengertian satu makna, yang nalar kita mencegah untuk memberi banyak makna. Secara umum, lafadz kulli itu ada dua macam. Ada lafadz kulli yang menjelaskan esensi sesuatu yang disebut kulli dzati, dan ada lafadz kulli yang menjelaskan tentang hal yang di luar esensi sesuatu yang disebut kulli aradhi. Lihat gambar berikut ini. Ini lafadz sudah kita pelajari apa itu lafadz. Lafadz dibagi dua, murakkab dan mufrad. Mufrad dibagi dua, kulli dan juz'i. Kulli dibagi dua, ada dzati dan aradhi. Pada kesempatan ini kita akan membahas kulliyah al-khamsah. Kulliyah khamsah itu sebetulnya merupakan kelanjutan dari pembahasan kulli. Kulli dibagi dua, yaitu kulli dzati dan kulli aradhi. Kulli dzati ini dibagi menjadi tiga, ada kulli jinsi, ada kulli nau'i, dan kulli fasal, jenis, nau, fasal. Dan aradhi dibagi dua, khosoh, arad khos, dan arad am. Wa tu'rafu hadhil aqsam indal mantiqah bil kulliyah al-khamsi. Menurut ahli ilmu mantek, pembagian seperti di atas dikenal dengan al-kulliyah al-khamsu, kulliyah 5. Kulliyah itu artinya ya konsep, al-khamsu itu 5. 5 itu terdiri jadi jenis, nau, fasal, khos, dan am. Dan kulliyah al-khamsah ini merupakan salah satu hal yang dibahas di dalam ilmu mantek. Kulliyah khamsah itu meliputi nau, al-nau, al-jinsu, al-faslu, al-arad, al-khos, al-arad, al-am. Sebetulnya atau pada dasarnya pembahasan ilmu mantek itu hanya dua, yaitu tasawur dan tasdek. Ini pembahasan inti ilmu mantek itu ya ini, tasawur dan tasdek. Namun jalan untuk menghasilkan tasawur adalah takrib. Kita bisa tahu tasawur kalau memang kita tahu takrib. Kita bisa tahu tasdek kalau kita tahu qiyas. Sedang jalan untuk menghasilkan tasdek adalah qiyas atau hujjah. Kulliyah khamsah masuk dalam pembahasan ilmu mantek karena kulliyah khamsah merupakan bagian-bagian pada takrib. Jadi kita mau membuat satu takrif atau definisi, maka kita harus paham apa itu nau, jenis, fasal, arad khos, dan arad am. Jadi untuk memahami takrif, kamu harus bisa paham kulliyah khamsah. Untuk mengetahui kulliyah khamsah, kamu harus tahu lafadz dan pembagiannya. Makanya sejak beberapa pertemuan kita berkutat bahas tentang lafadz.
Nah, tujuan membahas lafadz itu nanti ujungnya ya untuk mengetahui takrif. Takrif kalau sudah tahu untuk membahas masalah tasawur gitu. Nah, kalau diskemakan itu lihat seperti ini diagramnya. Ini ada lafadz dibagi menjadi dua, lafadz mufrad dan murokab. Mufrad dibagi dua, kulli dan juz'i. Sudah kita lewati ini. Kulli dibagi dua, zati dan aradhi. Kulli zati dibagi tiga, jenis al-jinsu, an-nau'u, al-faslu. Kulli aradhi dibagi dua, aradhi khossah dan arad am. Nah, kita sampai di sini. Ini karena ada 5 jenis nau, fasl, khoss dan am. Inilah yang disebut dengan kulliyah khamsah. Jadi pembahasan mengenai kulliyah khamsah ini pada dasarnya merupakan pengantar untuk memahami dan mengenal macam-macam takrif atau definisi. Nah, definisi ini menjadi salah satu pembahasan terpenting dalam ilmu mantek. Dalam ilmu logika, definisi itu menduduki tempat yang sangat penting. Jadi ini pembahasan ilmu mantek itu intinya ya membahas masalah tasawur dan tasdek. Tasawur tidak bisa kamu ketahui kalau kamu tidak paham masalah takrif. Takrif tidak bisa kamu ketahui kalau kamu tidak paham masalah al-kulliyah al-khamsu. Kulliyah khamsah ini tidak bisa kamu pahami kalau kamu tidak tahu pembagian lafadz. Maka sejak kemarin itu selalu membahas masalah lafadz terus itu. Nah, kita mulai sekarang. Yang pertama, an-nau. Nau ialah lafadz kulli yang pengertian maknanya mencakup afrod atau individu yang hakikatnya sama. Nah, seperti lafal insan, ini lafadz kulli. Karena lafadz kulli mencakup afrod atau individu banyak. Nah, karena di dalam lafal insan ini ada yang namanya Suroto, ada Prayogo, ada Yanto, ada Anisah, Aminah, dan lain sebagainya. Nah, cakupan individunya dari insan atau afrodnya itu meliputi Amir, Ali, Adib, Sodik, Yanto, Prayogo, dan lain sebagainya. Lah, semuanya afrod itu mempunyai hakikat yang sama, hakikat mereka sama. Jadi antara Amir, Ali, Adib, Sodik, Yanto, Prayogo, Aminah itu mempunyai hakikat yang sama. Yang berbeda hanya panjang pendeknya, tinggi rendahnya. Sodik mungkin tinggi, tapi Ali pendek. Prawoto mungkin warnanya hitam, Ali warnanya putih. Prayogo mungkin sukunya Jawa, kemudian Aminah mungkin sukunya Madura. Mungkin agama juga berbeda. Nah, mungkin kaya satunya kaya dan satunya miskin. Mungkin juga satunya ilmunya banyak, satunya ilmunya sedikit. Walaupun terdapat perbedaan yang semacam itu, tapi hakikatnya adalah sama. Mengapa? Karena semua perbedaan itu hanya bersifat arodhi. Artinya berupa hal-hal yang di luar hakikat. Jadi seperti ini, panjang pendek, warna, suku, agama, kaya, miskin, ilmunya, dan lain sebagainya, itu adalah merupakan hal-hal di luar hakikat insan. Lah hakikatnya insan itu apa? Hakikatnya insan itu ya hayawanun natikun itu, yaitu hewan yang berpikir.
walaupun mereka itu berbeda-beda tingginya, ilmunya dan lain sebagainya, tapi hakikat mereka semua adalah sama-sama sebagai al-insan. Nah, saya ulangi dengan cara yang berbeda. An-nau ialah lafadz kulli yang mencakup banyak individu. Banyak individu itu ya seperti Sodik, Ali, Ahmad, Husain, Nuruddin, dan lain sebagainya. Yang sama dalam hakikatnya, jadi antara Sodik, Ali, Ahmad, Husain, individunya ini mempunyai hakikat yang sama-sama sebagai insan. Seperti lafal insan. Lafal insan itu mencakup Ahmad, Husain, Nuruddin, Ali, dan yang lainnya. Wahadal afrod, individu-individu hakikatnya benar-benar sama sebagai insan. Sama-sama termasuk di bawah pengertian makna lafadz hayawan. Jadi semuanya itu insan dan mempunyai hakikat sebagai hayawan. Nah, hayawan ini sendiri adalah lafal kuli yang maknanya itu lebih luas. Sebentar lagi nanti kita akan bahas. Jadi lafal al-insan itu disebut nau. Nah, artinya lebih sempit dari kata al-hayawan. Kalau al-hayawan pasti mencakup insan, artinya lebih sempit dari kata al-hayawan. Al-hayawan sendiri adalah jenis. Sekarang kita pelajari jenis. Al-jinsu ialah lafadz kulli di mana afrodnya atau individunya berbeda-beda dalam hakikatnya. Tapi lafal itu pengertian maknanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hakikatnya. Seperti lafal al-hayawan. Al-hayawan ini hakikatnya berbeda-beda, ada al-insan, ada al-faros, ada al-bakor, ada manusia, ada sapi, ada kuda. Al-faros itu kuda, al-bakor sapi. Ini kan hakikatnya berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda? Ya, hakikat insan berbeda dengan hakikat binatang. Hakikat kuda berbeda dengan hakikat sapi. Hakikat sapi berbeda dengan hakikat kucing, dan seterusnya. Tapi semuanya itu, baik itu manusia, sapi, kuda, kucing, merupakan bagian atau juz dari hakikat yang sama. Semuanya itu merupakan bagian daripada hakikat hewan atau al-hayawan. Saya ulangi lagi. Al-jinsu ialah lafadz kulli yang mencakup individu-individu atau afrod yang hakikatnya berbeda-beda. Contoh, hayawan. Hayawan itu artinya mencakup manusia dan mencakup binatang-binatang yang lainnya. Seperti sapi, kuda, anjing, dan lain sebagainya. Jadi lafal al-hayawan artinya lebih luas dari kata al-bakor, al-faros, al-insan. Walaupun semua kalimat ini adalah sama-sama kuli. Jadi kesimpulannya al-jinsu, jenis, itu lebih luas pengertian maknanya daripada an-nau. Sekarang yang ketiga, al-fasl ialah suatu sifat atau beberapa sifat substansial yang dapat membedakan satu individu dari individu lainnya, yang hakikatnya sama dalam jenisnya. Jenisnya sama, tapi dengan adanya fasl ini menjadi berbeda. Contoh, natikun, seperti lafal natikun. Natikun artinya itu yang berpikir. Ini merupakan sifat substansial. Jadi manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi sifat berpikir itu merupakan substansi atau hakikat daripada insan. Kalau tidak natek, tidak berpikir, berarti
hilanglah pengertian manusia. Natik ini adalah sifat substansial jika dinisbatkan atau dihubungkan kepada manusia. Lafal natek itu merupakan sifat pembeda manusia dari individu-individu yang lain yang tercakup di dalam jenis. Jenis itu kalau contohnya ya al-hayawan tadi, seperti al-hayawan, kata-kata hayawan ini meliputi manusia, kuda, sapi, anjing, dan lainnya. Tapi kalau sudah diberi natikon yang berpikir, maka hanya manusia yang masuk di dalam definisi ini. Sedangkan kuda, sapi, anjing, dan lainnya tidak termasuk. Jadi jenis itu bersifat umum, al-hayawan contohnya. Kemudian fasel itu membatasi atau bersifat membedakan dari jenis yang lainnya. Jadi fasel inilah yang membedakan atau yang memisahkan masing-masing jenis. Misalnya al-insan al-hayawanu an-natiku. Manusia adalah hewan yang berpikir. Al-insan adalah hayawan. Hayawan ini meliputi manusia, kodok, anjing, babi, serigala, dan lain sebagainya. Semua itu adalah hewan semua. An-natiku yang berpikir. Nah, an-natiku inilah yang membedakan lafadz insan dari al-hayawan lain seperti kodok, anjing, babi. Dengan adanya an-natiku, maka al-insan menjadi beda dari kodok, anjing, dan lain sebagainya itu. Nah, semuanya ini tidak termasuk, mulai dari kodok, anjing, dan lain sebagainya itu tidak termasuk pengertian makna al-insan. Mengapa? Karena anjing, babi, serigala itu tidak anatek, tidak bisa berpikir. Contoh lain, ayam adalah unggas yang berkokok. Ayam ini namanya individu atau afrod. Ini disebut an-nau. Unggas ini disebut jenis al-jinsu. Yang berkokok itu disebut al-faslu. Ayam adalah unggas. Unggas itu kan banyak sekali. Ada manuk doro, ada bebek, ada mentok, dan lain sebagainya. Nah, di situ termasuk ayam. Nah, kemudian setelah diberi kata-kata berkokok, maka bebek, mentok, banyak itu tidak termasuk ayam. Yang membedakan ayam dengan yang lainnya itu yang berkokok. Kok tahu? Karena di antara unggas-unggas ini hanya ayam yang berkokok. Tidak ada bebek berkokok, tidak ada mentok berkokok, tidak ada burung berkokok. Nah, itu ayam itu namanya nao, unggas itu namanya al-jinsu, dan yang berkokok itu namanya al-fasl. Di al-fasl itu yang membedakan al-jinsu. Saya kira sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.